Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Teman-temanku yang selalu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama belajar ilmu tajwid, di mana ilmu tajwid ilmu yang paling utama harus dipelajari ketika kita membaca Al-Qur'an. Ilmu tajwid itu sendiri adalah ilmu yang mempelajari cara membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar, dengan memperhatikan setiap huruf dan sifatnya, serta hukum-hukum bacaan yang terkait. Hukum belajar ilmu tajwid itu sendiri adalah mempelajari ilmu tajwid hukumnya fardu kifayah. Sedangkan membaca Al-Quran sesuai dengan ilmu tajwid hukumnya fardu ain. Jadi di sini sudah jelas, ilmu tajwid wajib kita kuasai sebagai umat Islam, karena membaca Al-Quran dengan ilmu tajwid hukumnya fardu ain. Apa sih tujuan belajar ilmu tajwid? Tujuan belajar ilmu tajwid adalah agar kita bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar, sesuai dengan kaidah yang ditetapkan, sehingga kita terhindar dari kesalahan dalam pelafalan atau pengucapan dan menjaga kemurnian bacaan Al-Quran. Ya. Jadi selain itu, belajar tajwid juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas ibadah dan memperdalam pemahaman makna Al-Quran. Nah, untuk itu sengaja kami buat sebuah video pembelajaran ilmu tajwid yang insya Allah akan dibuat secara detail, teliti, dan mudah dipahami. Apa saja hukum tajwid? Hukum tajwid itu sendiri yang pertama ada hunna musyaddadah, kemudian ada nun sukun dan tanwin, ada mim sukun, ada al-ta'rif, ada qalqalah, idhar wajib, hukum bacaan ro, dan hukum mad. Ya, dan mungkin masih banyak hukum tajwid lainnya. Ini sementara dasar-dasarnya dulu yang harus kita pelajari agar kita bertahap bisa memahami ilmu tajwid dan bisa diterapkan ketika kita membaca Al-Quran. Baiklah, yang pertama ada huna musyaddadah. Huna musyaddadah adalah nun bertasydid atau mim bertasydid, di mana nun dan mim itu harus dibaca dengung atau ditekan 2 harokat. Bisa kita lihat contoh mim bertasydid pada lafaz wa mimma, ya, atau summa. Pada lafaz tersebut ada huruf mim bertasydid, harus ditekan 2 harokat. Juga pada nun bertasydid, misalnya innahum atau inna, ya, walakinna, itu harus ditekan. Bisa teman-teman lihat pada layar ada beberapa ayat yang harus kita baca. Yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Ala innahum humul mufsidun. Ya. Ya, ala innahum humul mufsiduna. Di sini bisa kita temukan ternyata pada ayat tersebut ada huruf nun bertasydid. Maka pada nun tersebut kita harus membaca dengan cara menekan 2 harokat pada lafaz inna. Kemudian di bawahnya pada ayat di bawahnya ada wa mimma razaqnahum yunfiqun. Pada ayat tersebut ada ditemukan mim bertasydid, ya. Mim bertasydid di sini berarti kita harus membacanya dengan ditekan 2 harakat pada lafaz wa mimma. Wa mimma harus ditekan 2 harakat. Kemudian ayat yang ketiga, waman awlamu mimman mana'a masajid.
Wa man a'lamu mimman mana'a masajid, ya. Di situ kita menemukan ada dua mim bertasydid. Pada lafadz mimman itu mim bertasydid yang berhukum bacaan gunnah musyaddadah. Sedangkan mim bertasydid yang kedua itu bukan gunnah musyaddadah karena di depannya ada nun sukun bertemu mim. Ya. Kemudian ayat terakhir wa ammal ladzina kafaru, yaitu mim bertasydid pada lafadz amma. Ya. Dari contoh tersebut kita bisa mengambil ya pelajaran bahwasanya semua nun bertasydid dan mim bertasydid bisa disebut gunnah musyaddadah kecuali didahului oleh nun sukun. Ya, itu beda hukumnya. Semoga apa yang kita sampaikan, kita pelajari hari ini mendapatkan ridho dari Allah, memberikan manfaat di dunia wal akhirah. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.